Nah, pagi hari ini saya akan masih di tema kita, yaitu di My Church, My Family, jadi gerejaku, keluargaku. Saya beri judul sharing saya pagi hari ini yaitu Eternal Purpose in the Community. Ya, ada maksud yang sangat luar biasa, yang sangat hebat di dalam kita berkomunitas. Ya, maka gereja di tempat ini namanya bukan RRCC, itu bukan Christian Church gitu ya, atau Christ Church gitu, bukan, tapi Christ Community. Ya, Bapak Gembala berikan nama adalah Christ Community. Bahwa kita di tempat ini adalah komunitas. Ya, kita buka di dalam Efesus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-11. Efesus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-11. Kepadaku, ini surat Rasul Paulus di Efesus. Ya, dikatakan begini, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi. Jadi Anda dan saya adalah orang-orang yang bukan golongan orang-orang Yahudi. Kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia. Ya, saudara, highlight itu rahasia, confidential, yang telah berabad-abad tersembunyi di dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Yang ke-11 maksudnya apa? Sesuai dengan maksud abadi, the eternal purpose. Ada maksud abadi dalam kehidupan orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Ya, dikatakan yang telah dilaksanakannya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, yang dimaksud dengan maksud abadi ini apa? Yaitu yang sudah menjadi rahasia yang berabad-abad ini apa? Yaitu adalah rancangan atau tujuan Allah sejak semula ketika ia menciptakan manusia. Jadi pada waktu dia menciptakan Adam dan Hawa, dia sudah punya maksud. Why? Gitu ya. Jadi sama dengan Anda dan saya. Pagi hari ini kita ada di tempat ini, jangan Anda berkata bahwa ini kebetulan. No. Semua sudah ada di dalam rencana dan rancangan daripada Allah. Tetapi persoalannya adalah seringkali gereja tidak mengetahui dan tidak sadar. Ya, jadi manusia itu diciptakan dengan kualitas ilahi dikatakan. Segambar, serupa. Ini keren banget loh saudara. Kekristenan itu adalah pengakuan daripada Tuhan sendiri kepada ciptaannya bahwa dia menciptakan kita ini serupa, segambar dengan Allah. Ya, enggak ada kepercayaan yang lain mengatakan seperti ini. Tetapi di dalam kekristenan kita diajarkan bahwa kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tujuannya apa? Tujuannya agar Tuhan, agar Allah itu bisa bersekutu bersama dengan ciptaannya. Bersekutu di dalam kehidupan ciptaannya. Dan yang kedua tujuannya adalah membangun kerajaannya di bumi ini. Untuk apa? Untuk memenuhi bumi ini dan menaklukkan kerajaan iblis dan sekutu-sekutunya. Jadi panggilan kita ini, panggilan tertinggi kita, maaf ya, bukan menjadi pendeta, bukan. Bukan menjadi worship leader, bukan. Bukan menjadi pemain musik, tidak. Tetapi panggilan tertinggi Anda dan saya, kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan dia. Dan ini yang harus kita mengerti. Kenapa? Karena ini adalah maksud yang akan terus Tuhan ingatkan kepada kita. Dan itu digenapi ketika apa? Ketika Yesus diberikan kepada saudara dan saya. Ketika dia dari sorganya yang mulia, dia turun ke bumi, dia dianiaya, dia menderita, bahkan sampai dia mati di atas kayu salib. Tujuannya,
ketika manusia itu jatuh di dalam dosa, maksud abadi itu sudah porak-poranda, saudara. Maksudnya itu sudah tidak terlaksana. Tetapi puji Tuhan, Yesus datang ke dunia. Dia mau mengembalikan maksud abadi itu ke dalam ciptaannya. Lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Nah, itu sampai hari ini dikatakan bahwa itu menjadi sebuah rahasia bagi dunia yang berabad-abad. Bagi dunia mereka nggak ngerti bagaimana caranya mereka bisa datang kepada Bapa. Tetapi Yesus mati membuat Anda dan saya bisa begitu mudah datang dan menghampiri pencipta kita. Lewat kabar Injil ini, saudara mesti mengerti bahwa betapa hebatnya Tuhan kita. Betapa luar biasanya apa yang sudah Dia lakukan di atas kayu salib buat saudara dan saya. Makanya dalam kehidupan kami, saya hidup begitu lama di dalam kubangan. Saya hidup di dalam dosa yang tidak pernah bisa saya bayangkan. Mungkin dalam ruangan ini sayalah orang yang paling berdosa dan paling hina itu. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan saya. Kepada Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan saya. Yang sudah naik ke atas kayu salib. Supaya dosa saya yang merah seperti kirmisi, Dia tebus, Dia jadikan putih seperti salju. Saudara, kalau Anda tahu ini, Anda sadar ini, sesadar-sadarnya, maka semua yang terjadi dalam kehidupan kita, it's not important. Itu semua tidak penting, saudara. Yang penting adalah kita menggenapi maksud daripada tujuan Allah kita ada di muka bumi ini. Jadi blueprint gereja itu, blueprint yang Alkitabiah sebenarnya ada tercatat di dalam Kisah Para Rasul, saudara. Dari 66 kitab, ada satu kitab, yaitu Kitab Para Rasul. Di situ itu dituliskan semua blueprint daripada kehidupan bergereja, kehidupan berkomunitas. Itu ada di dalam Kisah Para Rasul. Jadi sebenarnya nggak sulit kita. Gak lama untuk bisa memahami seperti apa sih sebetulnya gereja itu. Apa yang harus kita lakukan di dalam kita berkomunitas. Sebenarnya kita belajar saja dari Kisah Para Rasul. Saya bayangkan begini, saudara. Seandainya ya gereja itu melakukan seperti apa yang Tuhan sudah tulis di dalam Kisah Para Rasul. Blueprint itu sudah ada. Maka saya percaya surat-surat yang lain, apa yang Paulus catat, yang Paulus tulis itu, sebenarnya gak perlu dia tulis lagi. Kenapa itu dia tulis lagi? Kenapa itu ingatkan lagi kepada jemaat di Efesus, kepada Timotius. Dia tulis suratnya itu di dalam Filipi. Ya, karena apa? Karena dia melihat bahwa begitu banyak penyimpangan-penyimpangan. Begitu banyak tujuan-tujuan Tuhan gak pernah digenapi di dalam panggilan gereja. Makanya dia tulis, dia ingatkan itu, saudara. Nah, kalau hari ini kita ada di tempat ini, bersyukur kepada Yesus. Dia yang sudah membuka tabir dan rahasia itu. Rahasia itu confidential, yang tidak boleh diberitahukan kepada banyak orang. Tetapi dengan kematian Yesus di atas kayu salib, Dia buka rahasia itu. Dia buka selebar-lebarnya. Untuk siapa? Siapapun yang mau datang. Siapapun yang percaya kepada Dia. Bertobat, mengaku namanya, percaya dalam hatinya. Maka dia akan diselamatkan. Nah, ini adalah maksud abadi Allah. Untuk mengembalikan apa yang sudah hilang dalam kehidupan manusia. Tapi kenyataannya kan enggak seperti itu, saudara ya. Minggu yang lalu Pak CW sudah sampaikan bagaimana di dalam gereja itu paling tidak harus ada 3 unsur yang sangat penting. Yaitu koinonia, diakonia, dan satu lagi yaitu marturia. Marturia itu adalah kesaksian, bukan kesaksian yang cuman kita menyaksikan, tetapi bagaimana hidup kita menjadi kesaksian bagi orang lain. Bagaimana kita mau mati daging kita, supaya apa? Supaya orang itu melihat Kristus hidup di dalam kita. Nah, itulah marturia. Ya, itulah yang tujuan gereja mau. Dan Stefanus sebelum mati dirajam dengan batu. Sebelum dia mati sebagai martir Yesus yang pertama, yang pada waktu itu dia menentang apa yang ada di dalam benak orang-orang Yahudi. Saudara, mari saya beritahu hari ini, rahasia itu bukan rahasia lagi.
Kita semua sudah tahu, persoalannya adalah apakah kita meresponi dan kita menanggapi, atau kita cuman ignore, atau kita mau hidup seperti sebelum Yesus diberikan kepada kita. Semua ada di dalam keputusan kita. Yang menganggap bahwa pada waktu itu Stefanus menganggap bahwa Tuhan itu tidak berdiam di dalam bait Allah, di dalam gedung bangunan. Ya, dan pada saat itu orang-orang Yahudi murka, mereka marah. Sampai akhirnya Stefanus mati dirajam dengan batu. Ya, kita lihat di dalam Kisah Rasul, pasal yang ke-7, ayat yang ke-46. Kisah Rasul pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-46. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. 47, tetapi Salomolah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia. Seperti yang dikatakan oleh Nabi, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? 51, hai orang-orang yang keras kepala. Saya berdoa di tempat ini tidak ada orang-orang golongan keras kepala. Amin. Tidak ada orang-orang kepala batu. Dan yang tidak bersunat hati. Coba saudara perhatikan. Ini Stefanus berbicara di hadapan para ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu. Jadi Stefanus memberikan satu penekanan bahwa Allah itu tidak diam di dalam gedung buatan tangan manusia. Tetapi dia berdiam di dalam diri kita. Dia diam di dalam manusia. Ya, dia bukan berdiam di dalam gedung batu-batu yang mati ini. Ya, kemarin sebenarnya saya mau kasih khotbah, judul saya itu The Living Stone. Tapi nanti dikira saya promosi Living Stone, saudara. Ya, tapi ini kita ini adalah batu-batu yang hidup, bukan batu-batu yang mati. Saudara perhatikan itu. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga. Artinya apa? Sebenarnya para rasul dan para nabi, mereka sudah berkali-kali mengingatkan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus pada waktu itu, bahwa Tuhan itu tidak berdiam di dalam gedung. Tuhan itu tidak berdiam di tempat yang mati, di tempat yang dibuat oleh tangan manusia. Tapi dia berdiam di dalam kehidupan saudara dan saya. Dia ada di dalam kita, dia tinggal di dalam kita. Ya, itulah gerejanya. Tetapi faktanya pada umumnya gereja banyak yang tidak menyadari. Bahkan hari ini begitu banyak yang belum mengerti atau sama sekali tidak mau mengerti. Yang penting aku Kristen, aku kalau minggu harus ke gereja, aku harus beribadah, begitu ya, tanpa menyadari bahwa di dalam kita itu ada roh Allah. Di dalam kita itu ada roh Tuhan. Artinya apa? Apa yang dilakukan Yesus 2000 tahun yang lalu, seharusnya gereja juga bisa lakukan hari ini, saudara. Kenapa? Karena di dalam kita ada Dia. Nah, seringkali ini nggak berfungsi, kenapa? Karena kita ragu-ragu, kita kurang percaya. Kita meragukan karya daripada Roh Kudus yang ada di dalam kita. Tuhan gak mau itu. Kita mau harus kembali kepada maksud dan tujuan yang seharusnya. Ya, di dalam Efesus 2 ayat yang 19, 22 kita kembali. Efesus yang kedua ayat yang ke-19. Dikatakan begini, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus
dan anggota-anggota keluarga Allah. Saudara perhatikan itu. Kita ini anggota-anggota keluarga. Itu. Yang sudah ditebus dengan darah yang sama. Dengan Tuhan yang sama. 20 yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan. Perhatikan ini. Rapi tersusun. Jadi kalau kita ini berkata bahwa ini adalah keluarga. Come on. Kita harus rapi tersusun, saudara. Pasti Anda yang berkeluarga menghendaki ketika kita punya keluarga, pasti keluarga kita tertib. Amin. Keluarga kita itu keluarga yang bisa saling menegur. Keluarga yang bisa dinasehati. Ketika anak-anak saya pulang larut malam, saya akan tegur dia. Paling tidak saya tanya, kamu dari mana? Berapa banyak gereja yang tidak mengerti ini. Fokusnya kepada bangunan dan ibadah, tata cara ibadah. Yang terjadi apa? Gak pernah dipraktekkan yang seperti ini. Ketika ditegur ngamuk, saudara. Ketika dinasehati gak mau. Ya. Waktu ketemu awal-awal berjumpa dia bilang aku perlu loh seorang bapak. Nah pertanyaannya bapak yang bagaimana? Maaf ya kalau saya pakai istilahnya Pak Edi Leo. Ada bapak itu bapak yang baik, tapi ada bapak yang geblek, saudara. Bapak geblek katanya dia begitu. Nah bapak geblek ini apa? Sudah tahu salah dibiarin. Itu bapak yang geblek, saudara. Saya nggak mau lakukan itu. Kenapa sudah cukup hidup saya dalam kubangan? Saya mau dituntun, saya mau dinasehati, saya mau diarahkan. Nah, itu namanya keluarga. Ya. Jadi keluarga Allah, sebagai keluarga Allah. Menjadi bait, di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia, perhatikan ini, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Jadi kita ini adalah tempat kediamannya. Tuhan tidak pernah tertarik dengan bangunannya, dia tertarik dengan proses pembangunannya. Gitu. Makanya kenapa? Ya, saya perhatikan kenapa di dalam gereja khususnya. Gereja sel ya. Gereja yang alkitabiah. Gereja yang mengikuti apa yang Tuhan mau. Banyak persoalan, banyak masalah, banyak gesekan, banyak penyesuaian, banyak kesalahan, banyak macam-macam. Saudara tahu, itu artinya kita sedang ada on the right track. Kita ada di dalam track yang benar. Cuman persoalannya pada waktu kita mendapati persoalan dan masalah itu, apakah kita mau kembali kepada tracknya? Apakah kita mau kembali kepada maksud abadi Allah itu? Atau kita mau maunya sendiri? Yang penting aku ke gereja, yang penting aku ada di dalam gereja. Dan yang gawat lagi saudara, yang penting nanti kalau aku mati ada yang nguburkan saya. Saudara, itu mengerikan sekali. Saya berdoa biar di tempat ini gak ada satupun daripada kita berpikir bahwa gereja itu adalah gedungnya. No, gereja itu adalah Anda dan saya. Gereja itu kita. Karena Tuhan mau membangun apa yang ada di dalam kita. Ya, jadi di eternal purpose itu harus terus digenapi. Lewat kematian Yesus, kita belajar bagaimana Yesus hidup. Kita belajar bagaimana Yesus melayani. Bagaimana Yesus menerima semua orang apa adanya. Bagaimana Yesus tidak benci dengan dosa. Bagaimana dengan orang berdosa, tapi Yesus benci dengan dosa. Yesus gak suka dengan dosa, tapi dia gak benci dengan orang yang berdosa. Saudara, ini adalah pelayan daripada Tuhan. Ya, jangan sampai kita di tempat ini kita punya hashtag bukan rumah orang sempurna. Betul kita bukan sempurna. Tetapi mari kita belajar untuk kita mau dipisahkan. Hidup gak seperti orang-orang dunia
hidup semau-maunya, hidup gak mau diatur, gitu ya. Hidup gak tertib, gak disiplin. Kalau sebagai orang Kristen dikatakan bahwa kita seringkali dalam kita mengiring dia, mengikut dia, itu kita seperti kayak kehilangan api. Apinya sudah hampir padam. Salah satu orang Kristen yang padam apinya, itu adalah orang Kristen yang gak bisa ditegur. Saudara. Orang Kristen yang gak bisa diajari, gak bisa diarahkan, gak bisa didisiplin. Itu adalah salah satu yang percaya dengan Yesus, tetapi apinya sudah mulai padam. Saya berdoa biar di tempat ini kita semuanya punya api, kita punya semangat. Ya, jadi bait Allah itu bukan satu pribadi, saudara. Yesus tidak pernah berkata bahwa dia tinggal di satu pribadi, tapi dia tinggal di dalam sebuah komunitas. Ya, secara pribadi memang kita adalah bagian dari bait Allah. Ya, ini yang seringkali banyak disalah mengerti oleh banyak orang-orang percaya. Dia katakan, alah gak usahlah ke gereja, kita kan bait Allah. Tuhan kita tidak pernah mengajarkan kita punya spirit independen. Bukan, saudara. Kita harus punya spirit interdependent. Kenapa? Karena itu firman Tuhan. Gereja yang tanpa ada saling, ya, bukan hanya yang baik, tetapi juga mungkin beberapa orang berkata bahwa, aduh kok aku ngalami begini, aku ngalami begitu. Itu mungkin sesuatu hubungan saling yang menurut dia tidak baik. Tapi seringkali justru yang tidak baik itu membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Lewat apa? Lewat hubungan saling. Nah ini gak bisa digantikan. Zaman sekarang ini kan digital, saudara ya. Semuanya bisa gampang. Anda mau cari khotbah yang bagus-bagus tinggal pilih. Gitu. Online tinggal duduk. Kalau minggu lalu Pak JW katakan online gampang. Cuma pakai celana kolor. Gak usah mandi. Dengerin khotbah yang bagus-bagus. Apakah itu maksud tujuan Allah dalam hidup kita? Enggak, saudara. Maksud tujuan Allah dalam kehidupan kita ada di dalam sebuah komunitas. Dan kita dibentuk menjadi serupa dengan dia. Kalau enggak ada masalah, Anda enggak pernah bisa mengerti bahwa Anda adalah orang yang setia. Ketika ada sodoran-sodoran untuk Anda lakukan supaya engkau tidak setia. Kalau Anda ketemu dengan orang yang baik-baik, Anda gak akan ngerti bahwa Anda adalah orang yang sabar. Gak tahu. Caranya gimana? Diuji, saudara. Saudara perhatikan. Bagaimana Yesus punya 12 murid. 12 muridnya, maaf ya. Mungkin banyak orang cuma berkata Yudas mengkhianati. Tapi yang 11 sebetulnya mirip-mirip 11-12 dengan Yudas. Yohanes, Petrus, saudara lihat. Besok Yesus mau disalibkan. Hari ini dia ngajak mereka bertiga tok loh saudara. Diajak doa. Supaya dia punya kekuatan, supaya dia punya gairah, supaya dia punya keberanian. Saudara Alkitab berkata apa? 1 jam diajak doa. Turu saudara. Tidur. Begitu Yesus, amin, mereka amin, tapi matanya merah semua. Tidur. Nah, bagaimana dengan gereja hari ini? Apakah kita sudah malas, kita mau kumpul dengan saudara kita yang lain untuk kita berdoa? Hari ini adalah hari yang jahat, saudara. Anda gak pernah menyangka hal-hal yang hampir tidak mungkin terjadi, bisa terjadi, saudara. Saudara lihat kasus terbesar di zaman ini, itu melibatkan banyak orang Kristen, saudara, di dalamnya. Lihat saja, ya kan? Kalau kita cuman bangga dengan kalau kita agama Kristen, kita ke gereja rajin, bahkan kita pelayanan, sampai segitu saja, maka betapa maksud Allah dalam kehidupan kita gak pernah tercapai. Kita cuma menjadi bagian daripada orang-orang yang beragama, sama dengan ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Ketika Stefanus menegur mereka marah, saudara. Mereka gak terima bahwa bait yang mereka pikir, yang mereka anggap bahwa itu adalah rumahnya Yahweh. Tapi apa yang Stefanus katakan, itu semua kita mengerti hari ini. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih sebetulnya? Rumah seperti apa yang dia rindukan? Kalau kita bicara tentang keluarga, pasti kita berbicara tentang rumah. Nah, kalau rumah itu artinya ada orang-orang di dalamnya.
ada bagian-bagian di dalamnya. Sekali lagi ya, bait Allah itu bukan pribadi, bukan satu orang, tetapi komunitas. Tuhan itu bekerja lewat komunitas. Karena dia adalah Tritunggal. Dia Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Allah kita adalah Allah yang jamak dan dia suka bekerja ketika dia ada di dalam sebuah komunitas. Nah, pertanyaannya adalah komunitas yang seperti apa, Pak? Mari kita belajar. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6. 2 Korintus pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-16. Perhatikan ini, saudara. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Nah, coba. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Perhatikan itu, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka. Keluarlah kamu dari cara berpikir, seperti orang-orang yang beragama. Keluarlah kamu dari cara orang-orang yang punya pendapat bahwa agama itu satu-satunya penopang dalam kehidupan mereka. Tetapi kita harus berani untuk dipisahkan, dikatakan ini, dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki, dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Ada 3 ciri. Ciri yang pertama, rumah yang dirindukan, keluarga yang dirindukan oleh Tuhan. Yang pertama, saya bisa dibantu multimedianya, gereja seperti apa yang ada? Yang pertama adalah dwell in them. Dwell ini maksudnya adalah betah, saudara. Kerasan tinggal di dalamnya. Dan walk with them, berjalan dengan mereka. Saudara boleh rajin ke gereja, saudara boleh punya anggota KM yang banyak, saudara boleh gegap gempita gitu di dalam ibadahmu, di KM dan sebagainya. Tetapi selama itu tidak ada yang namanya dwell in them. Tuhan tidak kerasan tinggal di situ. Tuhan tidak betah ada di situ. Saudara, saya beritahu, ujung-ujungnya bahwa itu akan cuman menjadi sebuah kerumunan. Menjadi sebuah crowd without power. Sebuah kerumunan tapi enggak punya kuasa. Di dalam Kisah Para Rasul dikatakan komunitas itu disukai oleh banyak orang. Sehingga mereka itu mau menggabungkan diri mereka ke dalam komunitas itu. Makanya dwell in them atau dikatakan bahwa dia tinggal bersama, itu dalam bahasa aslinya oiku, ya oikumene. Itu dari kata oikumene, tinggal bersama-sama dengan mereka. Jadi Tuhan ini home gitu, home, betah, kerasan tinggal di situ. Ya, jadi enggak cuma sekedar kita berkumpul, enggak saudara. Tetapi kebanyakan dari gereja masa kini adalah gereja yang independen, bukan interdependen. Enggak punya hubungan saling. Ya, ketika ketemu, kumpul, enggak punya hubungan saling. Saling menasehati, saling belajar, saling menghormati, saling menghargai, saling menegur bahkan. Saling menyatakan kesalahan. Itu adalah bagian daripada sebuah komunitas. Nah, gereja mula-mula adalah gereja rumah-rumah yang interdependen. Makanya Alkitab berkata ketika mereka bergerak pada saat itu sulit sekali saudara keadaannya. Mereka dikejar-kejar, mereka dilarang beribadah. Ya. Tapi mereka punya kerelaan hati, punya sukacita. Berapa banyak dari kita datang beribadah seperti beban. Kita KM itu seperti kayak jadwal, saudara. Ketika KM, waduh KM lagi. Waduh ibadah lagi. Jangan, saudara. Kalau itu ada dan terus
menjadi bagian dalam pemikiran kita, maka kita akan sulit untuk menggenapi apa yang Dia mau kita kerjakan. Salah satunya adalah yang membuat Tuhan itu tidak betah. Itu karena kita tidak cukup punya iman, tidak cukup punya percaya. Percaya apa ini Pak? Percaya bahwa ketika gini, firman Tuhan berkata begini, 2 orang, 3 orang berkumpul, maka aku akan hadir di tengah-tengah mereka. Artinya apa saudara? Less is more. Artinya apa? Kalau KM gak usah tunggu-tungguan. Tunggu rame dulu Pak, baru kita mulai. Loh, itu menghina Tuhan loh saudara. Tuhan ngomong 2 orang, 3 orang berkumpul, aku datang, aku hadir di tengah-tengah mereka. Jadi gak perlu 10 orang, 12 orang, no. 2, 3 orang berkumpul, aku hadir. Less is more. Dan itu yang membuat Tuhan ini betah. Berapa banyak daripada kita, bahkan ibadah sekalipun. Ya, saya pernah diundang di salah satu gereja. Gerejanya nggak besar, kecil. Jemaatnya juga nggak banyak, saudara. Mereka punya budaya yang seperti itu. Tunggu Pak, sebentar Pak. Tunggu dulu ya Pak, biar semua masuk dulu. Enggak Bu, kalau ibu nggak mulai saya pulang. Saya bilang gitu. Ini adalah budaya yang nggak benar, saudara. Bagaimana orang-orang dunia, orang-orang di luar mereka mau masuk ke dalam komunitas kita. Gak mau. Karena mereka tahu bahwa di dalam komunitas itu gak pernah ada yang namanya disiplin. Gak bisa saudara. Kita harus belajar untuk itu. Less is more. Yang pertama harus duel. Harus ada yang namanya tinggal di dalam dia. Ya. Yang membuat mereka juga, membuat Tuhan juga tidak betah. Itu karena apa? Karena di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-30 kita lihat. Efesus pasal yang keempat. Ayat yang ke-30. Ini jelas sekali saudara, dikatakan gini. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Garis bawah ini, segala kepahitan, 1. Kegeraman, 2. Kemarahan, 3. Pertikaian, 4. Fitnah. Bahaya ini saudara ya. Hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala apa? Kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tuhan hanya betah, Dia mau tinggal di dalam sebuah komunitas yang memang ada rohnya Dia di dalam komunitas itu. Karena Tuhan itu tidak pernah menentang firman-Nya sendiri, saudara. Dia enggak melawan firman-Nya sendiri. Dan Alkitab berkata, Yesus hanya mau melakukan dan Dia mau datang ke tempat di mana Dia dihargai dan dihormati. Makanya Yesus enggak pusing dengan segala tata cara ibadah, bahkan hari Sabat. Oh, Dia sembuhkan orang ribut. Saya suka dengan Yesus. Kenapa? Karena Dia adalah orang yang berani nabrak gitu saudara. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia. Itu Yesus kita. Nah, Dia mau tinggal di tempat yang Dia homey, Dia betah, Dia kerasan. Dia kerasan di tempat di mana? Di mana ada kasih, di situ ada Tuhan. Di mana ada saling hubungan saling yang mengasihi satu dengan yang lain. Kalau ada kesalahan, ayo ya ampuni. Bukan malah ngomongin saudara. Bukan malah semakin apa? Gosip gitu. Fitnah. Saudara hati-hati loh. Kalau orang bersalah kepada saudara, lalu saudara membalas kesalahannya, itu upahmu. Tetapi kalau orang itu enggak bersalah kepada saudara, lalu saudara membenci dia, dan dia adalah bait Allah. Saudara hati-hati. Karena engkau enggak berhubungan, enggak bermasalah dengan orang itu. Kita sedang bermasalah dengan Allah yang menciptakan dia. Ngeri, makanya tidak sedikit, saya katakan kalau tidak banyak ya. Tidak sedikit orang-orang yang rajin bahkan pelayanan di mimbar sekalipun. Hidupnya berantakan saudara. Kenapa? Karena mereka enggak melakukan kebenaran firman. Mereka, saya enggak tahu, mereka enggak tahu apa enggak mau tahu begitu.
Sudah dinasehati juga nggak mau tahu. Nah itu tadi yang dikatakan Rasul Paulus. Ya, keras kepala. Telinganya mendengar tapi nggak mau menangkap. Hatinya keras. Nggak mau menangkap apa yang Tuhan mau bicara dalam hidupnya. Nah ini akan merugikan kita sendiri saudara. Setiap kali kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kita lakukan perintah-perintahnya, itu bukan untuk Tuhan. Tapi untuk kita sendiri. Demi keuntungan kita sendiri. Makanya komunitas yang Tuhan mau seperti itu. Yang kedua, dikatakan adalah gereja yang seperti apa? He can assert atau represent himself. Ya, dia bisa masuk ke dalam komunitas itu, dia bisa berekspresi di dalam komunitas itu, bahkan dia bisa menyatakan dirinya secara penuh. Itulah gereja yang dia rindukan. Artinya apa? Artinya ya kita memberikan ruang buat Tuhan. Untuk Tuhan itu bekerja, untuk Tuhan itu berperkara. Pribadi lepas pribadi. Sehingga kita tidak gampang menghakimi orang lain. Kita tidak mudah untuk menyalahkan orang lain. Kita tidak mudah menuding orang lain. Tapi memberikan ruang yang luas. Buat Tuhan itu bekerja di dalamnya. Sehingga ini dia bisa mempresent, dia bisa menyatakan dirinya. Sebab apa? Tugas kita, gereja, komunitas, itu kita menabur, tetapi pertumbuhan itu datang dari Tuhan. Amin. Pertumbuhan itu datang dari Tuhan, bukan karena kita, bukan. Kita ini cuma menjadi marturia, menjadi martir. Sisanya biar Tuhan yang bekerja. Itu baru dia akan bekerja dengan luar biasa. Dan Alkitab berkata begini, ketika aku ditinggikan, ketika Yesus ditinggikan, maka dia akan menarik banyak jiwa datang kepadanya. Saudara di tempat ini saya rindu, setiap pribadi, setiap bait Allah di tempat ini, kita meninggikan Tuhan, meninggikan Yesus, bukan meninggikan manusia, bukan meninggikan pribadi para pemimpin di tempat ini, tapi meninggikan Yesus, maka dia akan menarik banyak jiwa datang kepadanya. Amin. Nah, itu harus kita kerjakan, harus kita usahakan saudara. Ya, di dalam Alkitab paling tidak ada sekitar 60 kali Tuhan memerintahkan supaya kita memiliki hubungan saling. Sebab tanpa hubungan saling kita bukanlah komunitas yang benar. Sebagai tubuhnya, sebagai baitnya, sebagai keluarganya. Ya, tidak bisa mengekspresikannya hanya lewat satu. Gak bisa saudara. Kalau Anda ingin tahu siapa saya gak bisa cuma kirim jari saya kepada saudara, gak bisa. Saya cuma kirim kepala saya kepada saudara, gak bisa. Saya harus kirim keseluruhan daripada tubuh saya. Ketika Anda juga mau lihat Borobudur, Anda gak bisa cuma lihat ambil batunya satu. Gak bisa, secara keseluruhan. Komunitas yang sesuai dengan maksud Allah, itu adalah secara keseluruhan. Artinya di dalam tubuh ini, kalau satu menderita, yang lainnya juga ikut sengsara. Satu dimuliakan, yang lainnya juga ikut dimuliakan. Nah kalau kita ngerti ini, kita gak punya roh bersaing saudara. Gak ada itu roh bersaing. Gak ada itu roh kompetisi. Yang ada itu roh kompetensi. Ya, meningkatkan skill kita, meningkatkan kemampuan kita. Untuk apa? Untuk supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan ditinggikan. Jadi ketika orang itu mau ke RRCC, wah iya di RRCC itu tempatnya orang pinter-pinter. Tempatnya orang hebat-hebat. Tempatnya orang yang rendah hati. Bukan gak usah di RRCC lah, sombong-sombong wong ini kono. Sombong-sombong di sana. Guaya tok padahal gak iso apa-apa lah. Saya kalau dengar gitu saudara sedih saudara. Jujur saya dengar begitu sedih banget. Apalagi kita sendiri. Sebagai keluarga di tempat ini, gak ada keluarga yang keluar kalau di luar terus dia ngomong sama tetangganya, keluargaku ini loh gak karu-karuan. Keluargaku ini loh amburadul. Gak mungkin saudara. Iya kan? Ya kita mempresentasikan keluarga kita bagaimana. Bagaimana keadaan keluarga kita. Seperti apa keluarga kita. Dan itu gak cuman kita ngomong. Kita kerjakan, kita lakukan. Kalau itu terjadi, kita sudah meninggikan nama Tuhan. Dan dia akan menarik banyak jiwa datang kepadanya. Yang terakhir,
Gereja seperti apa yang dia rindukan? Nah ini, Jesus be the center. Jesus at the center. Minggu lalu Pak JW sudah sampaikan. Bahwa Tuhan yang harus menjadi yang terutama di tempat ini. Tuhan yang harus menjadi sesembahan kita di tempat ini. Gak ada yang lain. Nah pertanyaannya terus gimana dong Pak kalau kita sudah ada gedung seperti ini. Tugas Anda dan saya untuk kita mempresentasikan rumah kita. Supaya banyak menarik jiwa datang kepada Tuhan lewat kehidupan kita. Terus bagaimana dong Pak kalau saya sudah kadung dalam pelayanan? Come on, pelayanan ini adalah talenta, karunia. Yang tujuannya untuk diberikan kepada orang lain, bukan buat diri sendiri. Ingat ya, talenta itu selalu keluar, diberikan kepada orang lain. Nah ketika kita memberikan kepada orang lain, giving the best, berikan yang terbaik kepada orang lain. Maka itu akan kembali kepadamu. Tapi kalau kita merasa, gak ada ya, orang di dalam rumahnya sendiri terus merasa berjasa. Saudara. Gak ada. Maaf ya, itu kalau mungkin pembantu rumah tangga begitu ya. Membersihkan rumahnya lalu dia bisa cerita kepada tetangganya, oh rumahnya Pak Andi itu loh bersih, itu karena aku yang bersihin. Ya gak apa-apa karena dia digaji. Nah tapi kalau kita orang rumah, masa kita bersih-bersih lalu kita keluar ke tetangga kita bangga, lihat rumahku tuh, udah aku bersihin, bagus ya, keren ya. Paling Anda dikira, oh ini perlu ke Bangli ini. Sudah mulai miring, ya kan? Gak mungkin. Nah kalau kita ada di rumah, apapun yang kita kerjakan di tempat ini, ketika ada yang bocor, kita tambal. Ketika ada yang rusak, kita perbaiki. Dan kita gak merasa berjasa. Kenapa? Karena ini rumah kita. Karena ini komunitas kita. Dan yang ditinggikan ketika segala sesuatu yang dari rusak menjadi baik, itu Jesus be the center. Kalau itu ada atas setiap daripada kita, maka kita gak akan sulit. Tuhan akan kirimkan orang-orang bermasalah di tempat ini, welcome, silakan datang. Tapi kamu harus dibuat menjadi baik. Kamu harus diperbaiki. Bukan orang baik-baik datang ke sini tambah rusak, saudara. Iya kan? Karena apa? Karena di dalamnya sudah ibadah jam 10, jam 10.15 baru datang. Duk, 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 duk. Ngomong sama asyirnya lagi. Shalom, shalom, saya terlambat ya. Wes telat takon telat. Ya kan? Nah, itu salah satu dari budaya yang harus kita bangun di dalam sebuah komunitas. Kalau kita meninggikan Tuhan, Jesus be the center, maka dia akan menarik banyak jiwa datang ke tempat ini. Ayat yang terakhir. Kita lihat ayat yang terakhir. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. All of you also as lively stones. As a living stones. Kamu dipergunakan sebagai batu-batu yang hidup. Bukan batu-batu yang mati, saudara. Bukan bangunan, tapi kamu menjadi batu yang hidup. Untuk apa? Untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus. Untuk mempersembahkan apa? Persembahan rohani. Yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci. Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih. Sebuah batu penjuru yang mahal. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Kita adalah batu-batu yang hidup. Kita adalah the living stone. Bukan batu-batu yang mati. Ya. Oleh karena itu, relakan hati kita. Relakan hidup kita. Untuk kita dibentuk di tempat ini. Saudara. Kita diproses di tempat ini. Supaya maksud abadi daripada Allah. Yang sejak semula menciptakan manusia. Itu terjadi atas gerejanya di tempat ini. Berapa banyak saudara mau dibentuk di tempat ini? Amin. Loh kok cuma 5 orang? Haleluya. Semua harus mau dibentuk. Sebab inilah komunitas, inilah keluarga. Gak ada keluarga yang amburadul, keluarga yang berantakan, mempermuliakan Tuhan. Gak mungkin. Tapi keluarga yang teratur, keluarga yang baik, keluarga yang bisa menyatakan, bahkan mempresentasikan apa yang Tuhan mau. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.
Jangan sampai seperti di dalam Matius pasal yang ke-8, slide yang terakhir ya. Yesus berkata begini, serigala punya liang, burung punya sarang, dia katakan. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Jangan sampai kita menjadi gereja, menjadi tubuhnya. Tapi kita tidak bisa menyediakan tempat bagi Tuhan untuk home, untuk betah tinggal, untuk kerasan tinggal di sini. Meletakkan kepalanya. Yesus rindu saudara. Sebelum saudara datang ke tempat ini dan saudara berkata, aku kepingin ketemu Tuhan. Yesus itu sebenarnya setiap hari, every single day, bahkan setiap detik, dia rindu meletakkan kepalanya dalam hidup kita. Dia ingin supaya hidup kita memancarkan kemuliaannya. Supaya mempresentasikan apa yang dia mau maksud daripada tujuan semula penciptaan manusia. Itu terjadi atas gerejanya. Dan saya berdoa biar di setiap daripada kita menjadi living stone, menjadi batu-batu yang hidup, menjadi tubuhnya, dan mempermuliakan namanya.